Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala dan ud'uni astajib lakum. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka orang-orang yang beriman bersalawat kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Mengawali tausiah pada malam ke-19 Ramadan, mari kita sama-sama salat Badar, dilanjutkan istighfar, taubatan nasuha dan zikir. Insyaallah hujan berhenti. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Istighfar, taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah pada malam ke-19 ini yaitu pentingnya berdoa, ikhtiar dan tawakal. Disingkat DIT. Apa itu doa? Yaitu permohonan kepada Allah terhadap sesuatu yang positif. Misalnya berdoa minta anak yang soleh. Doa untuk minta anak soleh sekaligus istri yang menyenangkan dan berdoa menjadi pemimpin di antara orang yang bertakwa. Allah jelaskan di surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau jamaah ada suaminya agak rewel, istri atau suaminya agak rewel, anaknya agak rewel, bacakan doa ini. Surah Al-Furqan ayat 74. Lalu perkuat, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Itu doa. Kalau ikhtiar itu segala usaha yang kita lakukan untuk yang mendapat ridha Allah. Contoh, saya berusaha dari Malaysia, tempat tinggal saya Malengkeri dan sekitarnya, untuk ceramah Tarawih malam ke-19 ini, dan insya Allah pasti dapat transport. Itu ikhtiar yang diridhai Allah. Korupsi ikhtiar tapi tidak diridhai Allah karena perbuatan jahat merugikan negara.
Mencuri ikhtiar tapi tidak diridhoi Allah karena merugikan orang. Kenapa mencuri dilarang? Deng 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 deng. Karena merugikan orang. Judi online tujuannya juga mendapat keuntungan secara instan. Itu juga ikhtiar tapi bukan ikhtiar tapi usaha. Kalau ikhtiar usaha yang diridhoi oleh Allah. Kenapa berjudi dilarang? Ding, 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 ding. Karena merugikan merusak keuangan. Sudah tahu mak ikhtiar toh? Tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Pentingnya tawakal Allah jelaskan di surah Al-Maidah ayat 11, 23, termasuk juga di surah Al-Jumu'ah Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Wa idza qudiyatis sholatu fantasilu fil ardi wabtagu min fadlillahi waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika kamu sudah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah, atau kembali ke pekerjaan masing-masing untuk mendapatkan rezeki atau karunia Allah. Itu ikhtiar. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi. Doa, ini yang penting. Waktu-waktu mudah diijabah doa. Perhatikan Pak. Hujan gerimis, termasuk juga hujan lebat, boleh berdoa seperti sekarang ini. Yang kedua, antara azan dan iqamah, ini waktu-waktu muda diijabah doa kita oleh Allah. Sujud terakhir malam Lailatul Qadar, khususnya malam-malam 21, 23, 25, 27, 29, malam-malam ganjil. Ketika terjadi petir dan hari Jumat sekitar jam 5 sore menjelang 1 jam menjelang maghrib, mudah dijabah doa. Karena termasuk amalan istimewa di hari Jumat adalah berdoa. Dan sepertiga malam terakhir ketika kita selesai tahajud, mudah dijabah doa. Muncul pertanyaan, kenapa Pak Ustaz biar doa saya tidak pernah dijabah? Ikuti adab berdoa. Memang tidak diwajibkan tapi dianjurkan. Yang pertama adab berdoa menghadap ke kiblat. Diawali dulu berwudu. Yang ketiga berpakaian rapi. Ada ibu-ibu bertanya, bolehkah berdoa tanpa pakai HB? Boleh, cuma kurang beradab. Karena dia kepanasan. Boleh tapi kurang beradab. Terus berwudu, menghadap ke kiblat, pakaian rapi, khusyuk, doanya tidak terlalu keras, tidak terlalu kecil, khusyuk dalam berdoa. Sekarang muncul pertanyaan, doa-doa yang perlu kita lakukan menjelang malam Lailatul Qadar. Karena besok lusa, besok 20 Ramadan, besok lusa masuk nih 21, berarti di situ malam ganjil. Kalau punya kesempatan minimal 1 hari iktikaf di masjid Pak. Kegiatan yang dilakukan di masjid, usahakan banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa hatam, tapi tidak mungkin, impossible 1 malam hatam 30 juz, tidak bisa. Minimal hatam 1 juz, 2 juz. Kegiatan kita iktikaf itu tadi. Yang kedua berdoa kita, apa yang kita minta berdoa. Termasuk tadi doa meminta supaya istri menyenangkan di rumah, anak menyenangkan, tidak membuat kita jengkel, terus menjadi anak yang soleh dan soleha. Tadi surah Al-Furqan ayat 74, termasuk juga Rabbi habli minas solih. Doa istighfar juga supaya kita diampuni segala macam dosa dan kesalahan kita di tahun-tahun sebelumnya. Apa doa istighfarnya Pak Ustaz? Boleh doa istighfar taubat Nabi Adam. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, kamilah mensalimi diri sendiri. Beri ampunilah kami, beri rahmat kepada kami. Jika tidak, kami termasuk orang merugi. Doa Nabi Adam Allah abadikan di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-23. Kalau tidak percaya, buka pakai aplikasi. Insya Allah pasti cocok.
Bisa juga doa istighfar Nabi Yunus ketika berada di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minas zalimin. Doa Nabi Yunus Allah abadikan di surah ke-21 yaitu surah Al-Anbiya ayat ke-85. Boleh juga doa istighfar Nabi Ayub, khususnya yang ada penyakitnya, baik penyakit jasmani dan rohani. Rabbahu anni mazzaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Kalau ada Pak orang dirawat di ICU, selama bukan ajalnya, selalu bacakan doa Nabi Ayub, insya Allah sembuh Pak. Selama bukan ajalnya, didukung oleh surah Yasin. Jadi itu surah Yasin bukan didoakan orang cepat mati. Kalau bukan ajalnya dia kesembuh. Tapi kalau dia memang ajalnya, dimudahkan menjalani sakaratul maut. Sebagai kesimpulan, antara doa, ikhtiar dan tawakal harus menyatu. Sebelum berikhtiar melakukan sesuatu pekerjaan untuk mencapai ridha Allah, berdoa kita, ya Allah mudahkan urusan kami, rezeki kami, studi kami, dan ridhoilah pekerjaan kami ya Allah. Lalu kerja, setelah kerja tawakal. Tidak bisa orang hanya berdoa tanpa ikhtiar. Tidak ada Pak cerita di dunia ini Allah kasih langsung tangannya Allah uang. Harus kita bekerja. Sedikit saya tambahkan. Menurut penelitian tadi bisa tambah khusus Pak Prof karena namanya sudah hadis, tambah lagi 5 menit. Antara doa dan ikhtiar Pak harus menyatu. Buktikan lagunya Omar. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan ikhtiar harus pula disertai doa. Yang terakhir karena pas 15 menit yang terakhir, supaya kita tidak rakus terhadap jabatan, tahta, pangkat, gelar, keturunan, status sosial ekonomi. Renungkan ini Pak, lagunya Ustaz Dery Sudirman. Renungkan Pak, ini namanya dakwah berbasis lagu. Wah, naiki dia ini YouTube, media sosial. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Rapnya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, pelakor mat, anggota DPR, ustaz mati terakhir ki. Karena siapa yang mau ceramah, siapa yang mau taksiah, siapa yang mau salati jenazah, bukan gubernur, ustaz. Semoga tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika bapak-bapak seri batangku, karengku, jamaah Masjid Rahmatullah dan sekitarnya mau lihat ceramah saya lucu, bermakna dan kocak, sedikit-sedikit kocak, follow saya, like and share, dan jangan lupa subscribe dengan akunku Abdul Hadis 234. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.